warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Septia Indana, Hadir, Bu. Yeni Luciana, Hadir, Bu. Ana Siti Farida, Hadir. Faradila, Hadir, Bu. Lailul, Hadir, Bu. Aninda. Hadir, Bu. Tidak hadir. Kenapa? Sakit. Sakit. Oke. Kalian sudah sarapan? Saya belum, Bu. Belum. Berarti sudah semangat mengikuti apa masih lemes? Sudah semangat saya, Bu. Kalau lihat Beneran. itu, saya juga semangat. Aduh. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian mengikuti ice breaking yang akan Ibu berikan. Permainannya adalah clap boom wafer. Ada yang tahu? Apa itu, Bu? Belum tahu. Sebelum itu kalian bikin dua kelompok yang terdiri dari dua orang masing-masing. Satu kelompok dua orang. Bisa depan belakang, hadap-hadapan nanti. Mejanya bisa diputar sebentar. Yang ke belakang, yang depan diputar ke belakang. Berarti yang di hadapannya itu adalah lawannya. Ibu akan membagikan wafer. Dipepetkan. Bukan musim. Dipepetin sama, Bu. Dirapatkan. Dirapatkan mejanya. Oke, Ibu bagi satu-satu ya. Jangan diambil dulu. Jangan disentuh dulu. Ampun, Bu. Berdiri semuanya yuk. Permainannya adalah clap, boom, wafer. Kalau Ibu bilang clap, kalian tepuk tangan. Kalau Ibu bilang boom, kalian gebrak meja. Kalau Ibu bilang wafer, kalian cepet-cepetan ambil wafernya. Paham? Paham. Clap tadi apa? Tepuk tangan. Bu. Gebrak meja. Wafer. Ambil wafer. Ya, cepet-cepetan ya, yang bisa mengambil wafernya berarti dia yang dapat wafernya. Baik, Bu. Oke, Ibu mulai. Clap, 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 boom, 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 clap. Ayo yang salah ulang lagi. Clap, boom, boom, clap, boom, clap, boom, clap, boom, boom, boom. Wafer. Siapa yang dapat wafernya? Oke, sudah dapat semua? Belum, Bu. Belum dapat. Belum, Bu. Belum dapat. Nanti ada kuis, kalian bisa mendapatkan wafer lagi. Sekarang mejanya bisa diputar menghadap ke depan terlebih dahulu. Kalah ya, Om. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Biografi. Teks biografi. Oke. Nah, dari gambar-gambar orang-orang yang ada di gambar ini ada yang kenal? Ada. Ayo siapa yang ini siapa? Siapa? Pacar kamu? Iya. Oke, yang sebelah kirinya? Prilly. Iya, betul. Kalau yang ini? Saya kurang tahu itu siapa. Ada yang tahu ini siapa? Tahu. Yang menjahit bendera merah putih? Fatmawati ya? Ibu Fatmawati, Bu. Oh ya, benar. Kalau yang ini? Bung Hatta. Oke, betul. Tepuk tangan sekalian. Oke, selain orang-orang yang ada di slide Ibu, apakah kalian memiliki tokoh idola?
Pasti punya. Ayo, siapa? Mbak Septi, siapa? Nathan. Nathan itu siapa? Nathan timnas pemain. Oh, pemain sepak bola. Iya. Nah, Mbak Yeni nggak punya. Punya. Masa nggak punya? Nggak punya. Mbak Ana. Idola saya Bu Nabila. Alah, masa iya sih? Iya, Bu, karena ibu itu baik sekali. Mas Lailul, siapa idolanya? Istri saya. Kalau saya Neng Roya, Bu. Neng Roya. Itu siapa? Putrinya Mbak Yai. Oh, Neng Madrid. Mbak Farah Nggak punya, Bu. nggak punya. Nggak punya. Kok bisa nggak punya? Punya dong, Pak. Artis atau siapa gitu boleh? Nggak punya. Nggak punya. Mbak Reva? Ada, Bu. Siapa? Dari Korea. Dari Korea. Siapa itu? BTS. Bu. BTS. Siapa? Jungkook? Salah, Seokjin, Bu. Seokjin. Oke. Sebelum kita mulai lebih jauh pembelajaran Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian, tujuan, dan karakteristik teks biografi. Yang kedua, siswa dapat memahami kaidah kebahasaan teks biografi. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis struktur teks biografi. Dan yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan teks biografi. Oke. Di sini ada pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, termasuk karya yang diciptakan, penghargaan yang diraih, hingga konflik yang dihadapi. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Contohnya seperti pahlawan, negarawan, aktor, pengusaha, sastrawan, dan sebagainya. Jadi, teks biografi itu adalah teks yang ditulis oleh seseorang yang berisi tentang kisah hidup seorang tokoh. Bisa pahlawan, bisa sastrawan, artis, pemain sepak bola, atau tokoh yang diidolakan. Kemudian tujuan teks biografi yaitu memberikan informasi kepada pembaca mengenai kehidupan seseorang tokoh semasa hidupnya. Diharapkan dapat memotivasi pembaca karena pengalaman hidup tokoh yang diceritakan. Jadi, tujuan dari teks biografi, saat pembaca membaca teks biografi, pembaca dapat mengambil keteladanan atau informasi atau hikmah yang ada dalam kisah teks biografi seorang tokoh. Kemudian, teks biografi memiliki 3 struktur. Yang pertama ada orientasi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya, seperti nama lengkap, tokoh, tempat, dan tanggal lahir dan pekerjaan. Yang kedua, peristiwa penting. Menceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Dan yang ketiga, bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Jadi, tadi struktur teks biografi ada berapa? Ada 3. Apa saja? Orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Orientasi itu berisi tentang tokoh, tempat tanggal lahir tokoh, pekerjaan, nama lengkap, keluarga, itu ada di dalam bagian orientasi. Contohnya seperti Ibu Kartini lahir pada tanggal 21 April di Jepara, Jawa Tengah. Kartini memiliki saudara berapa, dari kalangan keluarga apa, itu diceritakan di bagian orientasi. Oke, yang kedua, peristiwa penting. Menceritakan tentang rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh diceritakan secara detail. Contohnya seperti peristiwa yang dialami IR Soekarno
IR Soekarno diculik itu peristiwa apa? Rengas Dengklok. Nah, ya itu termasuk peristiwa penting yang dialami tokoh. Yang ketiga ada reorientasi. Bagian ini biasanya itu seperti simpulan atau komentar penulis terhadap kisah-kisah yang diceritakan sebelumnya. Kemudian ada karakteristik teks biografi. Yang pertama berisi fakta mengenai pengalaman hidup tokoh. Jadi, teks biografi itu harus berdasarkan fakta. Kita tidak boleh mengarangnya sesuai opini kita. Harus sesuai dengan fakta yang dialami tokoh. Yang kedua, pengalaman hidup yang berisi peristiwa-peristiwa penting dari seorang tokoh. Jadi, dalam teks biografi itu tadi berisi peristiwa-peristiwa penting. Contohnya seperti apa, Mbak Septi? Peristiwa apa? Contoh yang dialami IR Soekarno tadi apa? Rengas Dengklok. Terus ada pesan yang ingin disampaikan pembaca. Jadi penulis itu membuat teks biografi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembacanya seperti peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh, latar belakang keluarga, tempat tanggal lahir, dan seperti kesuksesan-kesuksesan yang telah dicapai oleh tokoh. Yang keempat, ada narasi tersusun sesuai struktur yang jelas. Jadi, teks biografi harus dibuat sesuai struktur yang jelas, yaitu pertama ada orientasi, yang kedua peristiwa penting, yang ketiga reorientasi. Yang terakhir ada keterangan waktu ditulis sesuai fakta dan lengkap. Jadi kita tidak boleh mengarang waktu yang sudah tertulis jelas yang dialami tokoh. Contohnya peristiwa Rengas Dengklok itu kapan? Bentar Bu, lupa Bu. Ayo, ini pelajaran apa? Sejarah. Iya. 16 Agustus Bu. Nah, 16 Agustus 1905. Jadi, kita tidak boleh mengarang kalau peristiwa Rengas Dengklok itu 20 September. Itu tidak boleh, harus sesuai dengan waktu yang ditulis sesuai fakta. Yang berikutnya ada kaidah kebahasaan teks biografi. Yang bagian kanan bisa dibaca Mbak Ana. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan nya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk menyebutkan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, menggunakan kata ganti ketiga yang dipakai menandakan hal yang telah disampaikan sebelumnya, seperti ini, jarak, dan ketika. Keempat, menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Yang terakhir, menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. Oke. Dalam menulis teks biografi, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Jadi kita tidak boleh asal membuat. Yang harus diperhatikan yang pertama ada menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau. Jadi tidak boleh lo atau kamu atau langsung namanya. Karena teks biografi itu menceritakan tentang seorang tokoh, jadi yang menjadi fokus dalam membuatnya itu tokohnya. Yang dimasukkan adalah nama tokohnya atau menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang kedua, menggunakan kata ganti penunjuk seperti ini dan itu. Kemudian menggunakan penanda waktu berupa seperti sejak dan ketika. Kemudian menggunakan kata ganti kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya, kelak, akhirnya. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah menulis teks biografi. Bisa dibaca Mbak Septi. Langkah-langkah menulis teks biografi. 1. Memilih tokoh. 2. Menentukan teknik pencarian data. 3. Mencari data tentang tokoh. 4. Memilah data yang relevan. 5. Menyusun teks biografi. 6. Revisi dan editing. Oke,
Langkah yang pertama adalah kita harus memilih tokoh. Tokoh yang kita pilih itu bisa pahlawan, artis, terus apa lagi? Sastrawan, pengusaha, pendakwah, terus apa lagi? Pokoknya tokoh yang kalian idolakan. Yang kedua yaitu menentukan teknik pencarian data. Dalam menentukan teknik ini kalian bisa menggunakan teknik wawancara atau kalian bisa mencari referensi dari berbagai sumber di internet. Yang ketiga, mencari data tentang tokoh. Bisa mencari dengan cara mengutip dari beberapa referensi yang ada di internet. Memilah data yang relevan. Sebelum kita menyusun teks biografi, kita harus memilah data-data yang sudah kalian kumpulkan. Pilih yang mana yang relevan untuk dibuat sebuah biografi tokoh. Yang kelima, menyusun teks biografi. Dalam menyusun teks biografi, kalian harus memperhatikan apa saja tadi? Struktur, kaidah kebahasaan. Yang keenam, revisi dan editing. Sebelum kalian selesai, kalian harus merevisi ulang atau mengedit ulang tulisan yang sudah kalian tulis. Apakah ada salah dalam penulisan gelar atau tanggal lahir atau peristiwa yang dialami seorang tokoh? Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Oke, Ibu akan memberikan contoh teks biografi Raden Ajeng Kartini. Bisa dibacakan paragraf pertama, Mbak Yeni? Raden Ajeng Kartini saat ini dikenal luas sebagai Ibu Kartini. Wanita ini berasal dari salah satu keluarga terpandang di daerah Jawa. Pada 21 April 1879, beliau lahir di Pulau Jawa. Pada masa kelahirannya, adat istiadat masih sangat dipegang erat oleh masyarakat Jawa, termasuk oleh keluarga R.A. Kartini sendiri. Kartini sangat menyukai pengetahuan dan ingin terus bersekolah, tapi sang ayah tidak mengizinkannya untuk menempuh pendidikan lanjutan. Oke, paragraf selanjutnya dibaca Mas Lailul. Kartini tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah hingga tiba saatnya untuk menikah. Agar tidak merasa bosan, Kartini pun membaca berbagai buku mengenai pengetahuan. Menurut Kartini, wanita seharusnya tidak melulu mengerjakan tugas rumah tangga. Paragraf selanjutnya bisa dibaca Mbak Septi. Wanita juga mempunyai hak untuk mendapatkan pengetahuan yang luas. Kartini pun mengumpulkan teman-teman sesama perempuan dan mengajari mereka membaca, menulis, dan berbagai ilmu pengetahuan. Setelah menikah dan ikut suami ke daerah Rembang, Kartini mendapatkan dukungan suami untuk mendirikan sebuah sekolah khusus wanita di banyak daerah. Paragraf terakhir bisa dibaca Mbak Farah. Kartini meninggal di usia 25 tahun pada tanggal 17 September 1904 dan meninggalkan seorang anak. Wanita ini merupakan salah satu pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Kartini mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah Indonesia. Tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Kartini. Oke, Hari Kartini tanggal berapa? 21 April. Oke. Jadi sudah tidak asing ya sama biografi Kartini. Apa baru membacanya hari ini? Dayo 24 apa 21 April? 21, Bu. Saya tetangganya. Tetangganya. Oh iya. Mbak Septi dari Jepara mondok ya di sini. Oke, tadi kan kita sudah belajar mengenai struktur teks biografi. Ibu ingatkan lagi ya, ada apa saja tadi? Yang pertama, orientasi, peristiwa penting, dan orientasi. Coba kalian menganalisis bagian struktur teks biografi yang ada pada teks biografi R.A. Kartini. Yang pertama tadi, orientasi pada paragraf berapa? Kira-kira. Paragraf pertama. Paragraf pertama, benar apa tidak? Benar. Ya, benar. Terus yang kedua, Peristiwa penting.
pada paragraf berapa? 2 dan 3, Bu. 2 dan 3 atau 2 saja? 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Ada yang bisa jawab? Karena itu paragraf terakhir itu memberikan penjelasan ketika Kartini meninggal. Oh iya. Masuk ke bayi. Ada jawaban lain? Tidak ada. Ya, karena pada paragraf 2 dan 3 ini itu adalah peristiwa penting yang dialami Kartini. Contohnya ini. Menikah, Membangun, mendirikan sekolah khusus wanita di banyak daerah. Dan yang terakhir tadi apa? Struktur yang terakhir? Reorientasi. Jelas ya pada paragraf berapa? 4. Ya, 4. 4 apa 1? 4. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Sudah Bu. paham? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan, kemarin kan Ibu sudah bilang mau mengajak kalian membuat sesuatu ya. Apa tuh? Kira-kira buat apa ya? Enggak. Sekarang Ibu minta kalian membagi menjadi 2 kelompok. Ya, sudah. Sekarang Ibu akan membagikan ini. Apa itu? Rapi banget. Ada yang tahu hari ini kita akan buat apa? Enggak tahu. Buat teks biografi ya. Ya, tapi kita akan membuat mini jurnal tentang teks biografi pahlawan. Jadi kalian akan mendapatkan itu masing-masing kelompok mendapatkan potongan-potongan cerita teks biografi yang akan kalian susun sesuai urutan struktur. Dan kalian bisa mengkreasikan mini jurnal yang kalian buat sesuai kreativitas kalian. Bisa dimulai dari sekarang. Butuh waktu berapa menit? 5 menit cukup? 10, Bu. 15. Oke, Ibu beri waktu 15 menit untuk membuat sebuah mini jurnal. Sudah? Ayo, kelompok berapa yang mau maju duluan? Bisa dipresentasikan ya. Nanti bisa disebutkan itu biografinya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yang pertama ada Mbak Septia, dengan saya Mbak Ana dan Mbak Yeni. Oke. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang mini jurnal tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir bernama Raden Ayu Mangkarawati dan ayahnya yang bernama Gusti Raden Mas Surojo yang di kemudian hari naik tata bergelar
Hamengkubuwono III. Pada saat Pangeran Diponegoro lahir, ia diberi nama Raden Mustahir yang akhirnya ia diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro pada 1812 ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro sadar bahwa dirinya terlahir dari seorang selir. Ia pun menolak permintaan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, untuk diangkat menjadi raja. Pasalnya, di lingkungan kerajaan pada saat itu, yang biasa dinobatkan menjadi raja hanyalah anak dari permaisuri. Sekitar 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro memimpin Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dalam perang besar-besaran yang hampir-hampiran meruntuhkan kekuasaan imperialis Belanda di Indonesia. Perang ini diawali dengan keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Ditambah lagi Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat serta eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak eksplisit. Belanda melakukan berbagai cara untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Selanjutnya ia pun kembali dipindahkan ke Makassar sehingga akhirnya pada 8 Januari 1855 Pangeran Diponegoro meninggal dan dimakamkan di kota tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikumpulkan di meja Ibu? Oke, sekarang kelompok selanjutnya. Mbak Reva sedang sakit ya? Kurang enak badan, duduk aja Mbak, biar perwakilan kelompoknya saja yang maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mini jurnal biografi Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati lahir di daerah Pasar Padang, Bengkulu pada tanggal 15 Februari tahun 1923. Fatmawati lahir dari pasangan Hasan Din dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura. Dalam biografi Fatmawati diceritakan bahwa beliau menempuh pendidikan di Holland Inland School atau sering disingkat HIS. Selanjutnya beliau juga menempuh pendidikan khusus di sebuah sekolah yang dikelola oleh organisasi Katolik. Akhirnya Soekarno bercerai dengan Ibu Inggit dan memperistri Ibu Fatmawati. Pernikahan Insinyur Soekarno dan Fatmawati dilakukan pada tanggal 1 Juni 1943. Setelah menikah 1 tahun, akhirnya mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Muhammad Guru Soekarno Putra pada tahun 1945 setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat itu banyak sekali pemuda yang berkumpul di depan rumah Fatmawati. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta keluar dan bilang bahwa semuanya sudah dipersiapkan. Melihat hal itu, Ibu Fatmawati akhirnya mengambil kain yang dia jahit sendiri. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dikumandangkan. Ibu Fatmawati dan rekannya SK Trimurti mengibarkan bendera merah putih pada saat berkumandangnya lagu Indonesia Raya. Terakhir, Fatmawati meninggal dunia pada tahun 1980 pada tanggal 14 Mei. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikumpulkan Mbak di sini. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu akan mengoreksi ya. Ketika kita sedang maju ke depan, alangkah baiknya jangan banyak tertawa. Kita harus fokus apa yang kita presentasikan. Ingat-ingat ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan mini jurnalnya dengan baik, tapi ada catatan ketika maju harus jangan banyak tertawa ya. Harus fokus sama
yang dipresentasikan. Kelompok 2 bagus saat mempresentasikan, tidak banyak tertawa. Kemudian juga untuk catatan Mbak Farah, nanti ketika maju di depan bisa dikeraskan suaranya biar teman-teman yang lain bisa mendengarnya. Oke. Oke, Ibu akan memberikan sedikit refleksi pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Yang pertama, Pengertian, teks orientasi, biografi. terus struktur, kaidah kebahasaan, Langkah-langkah menulis teks biografi. oke. Ada yang bisa menyimpulkan pengertian teks biografi itu tadi apa? Catatan seorang tokoh. Oke, catatan seorang tokoh yang ditulis oleh seseorang agar dapat dibaca oleh banyak orang. Harapannya orang yang membaca dapat mengambil keteladanan dari tokoh tersebut. Yang kedua ada tujuan teks biografi. Tadi tujuan teks biografi adalah memberikan informasi kepada pembaca agar pembaca dapat Mengambil pembelajaran dari apa? dari biografi tokoh tersebut. Kemudian ada struktur teks biografi. Tadi ada apa saja? Orientasi, peristiwa penting dan orientasi. Oke. Karakteristik teks biografi tadi apa saja? Ada yang ingat? Bahwa teks biografi tadi harus bersifat fakta. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang Berisi peristiwa penting dari seorang tokoh. terus ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian kaidah teks biografi tadi apa saja? Ada yang ingat? Menggunakan kata ganti ketiga, Oke, apa lagi? Menggunakan penanda waktu. Menggunakan penanda waktu, contohnya? sejak, ketika, Oke. Sudah paham semua ya? Insya Allah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini? tidak ada, Sudah jelas? Jelas. Sudah paham? Paham, insya Allah. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas antusias kalian yang sangat luar biasa. Semangat sekali ya kelas 10B ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.